Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ibadallah, surat Al-Anfal ini adalah surat Madaniyah. Sebagaimana kita ketahui, setiap surat mempunyai karakter. Surat Madaniyah di antara tujuannya dan karakteristiknya adalah berbicara tentang tatbik syariatillah, mengamalkan, mengaplikasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Surat Madaniyah termasuk di dalamnya surat Al-Anfal berbicara tentang membongkar kedok kemunafikan, sehingga kita tahu bagaimana bahayanya penyakit-penyakit nifak itu. Hafizakumullah. Dan tentang juga ahlul kitab. Khusus surat Al-Anfal ini ya ibadallah, temanya berbicara tentang al-manhajul haraki, sistem pergerakan, sistem perjuangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan dalam madrasah, dalam perguruan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Al-Anfal secara bahasa adalah jam'u nafalin, jamak dari kata nafal, yang artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Kenapa Al-Anfal disebut az-zaidah atau az-ziyadah, tambahan? Karena Al-Anfal yang artinya ramasan perang itu adalah merupakan tambahan dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rampasan perang adalah termasuk sesuatu yang istimewa yang dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan tidak dihalalkan pada umat-umat terdahulu. Makanya disebut Al-Anfal, jamak dari nafal. Sebagaimana juga kata an-nafilah yang artinya sulah sunat, karena surat sunnah adalah ziyadah alal faraid, tambahan dari surat al-fardu. Atau juga Al-Anfal memberikan makna tarbawi, pendidikan pada kita semua, bahwa tujuan jihad adalah bukan rampasan perang. Tujuan jihad adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sementara ketika ada rampasan perang, itu hanya tambahan saja, bukan tujuan pokok. Ibadallah, surat Al-Anfal dari ayat pertama sampai ayat 29 ini berbicara tentang suwaru tarbiyah ar-rubbaniyah, potret bentuk dari pendidikan Rabbani dalam berjihad fisabilillah. Nah, yang pertama adalah as-su'al wal jawab. Ayat ini dimulai dengan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah mengenai rampasan perang, atau mengenai sisa dari rampasan perang. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, Al-Anfal adalah lillahi war rasul, adalah milik Allah dan Rasulnya, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ibadallah, jadi di antara bentuk tarbiyah rabbaniyah adalah as-su'al wal jawab. Ketika umat Islam tidak memahami atau berselisih tentang sesuatu, maka mereka harus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia pendidikan ya ibadallah, as-su'al wal jawab, tanya jawab ini merupakan metodologi atau cara pendidikan pengajaran yang sangat efektif, karena menghadirkan suasana yang hidup, suasana yang dinamis dalam proses pembelajaran. Semuanya terlibat. Al-mudarris guru, at-tilmid murid,
Semuanya terlibat dalam percakapan. Dan inilah cara Al-Quran mendidik umat terbaik ini. Kemudian yang kedua adalah al-islahud dakhili. Di antara bentuk tarbiyah rabbaniyah kepada jamaah al-muslimah, kepada umat Islam, kepada jamaah yang didirikan, yang dibangun oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW selalu memperbaiki kondisi internal jamaahnya. Diterangkan dalam Sababun Nuzul, diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadhil ayatu nazalat fina hina saat akhlakuna. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kita para sahabat ketika akhlak kami rusak, akhlak kami buruk. Ya ibadallah, khairul qurun, generasi terbaik, masih mengakui kesalahan mereka. Bagaimana dengan saya, kita semua ya ibadallah? Manusia salah, na'am, karena kullu bani adama khatta'un. Yang terpenting ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, segera kita bertobat. Dan awal daripada tobat adalah al-i'tiraf bidzunub, mengakui dosa-dosa kita. Ya ibadallah, inilah cara Quran menjadikan umat Islam umat terbaik. Walaupun umat Islam juga manusia ya ibadallah, tetapi ketika berbuat salah harus bersegera untuk memperbaiki. Maka Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah di antara kalian. Jangan sampai berebut tentang dunia, tidak pantas. Umat terbaik yang punya cita-cita membangun kehidupan akhirat yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, hanya berebut dengan potongan-potongan dunia. Hadal yalik, tidak pantas bagi umat terbaik. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat Islam, memerintahkan generasi terbaik untuk segera memperbaiki dirinya. Makanya turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Yang ketiga ya ibadallah, min suwari tarbiyah ar-rabbaniyah adalah taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total. Jadi iman, al-imanu laisa mujarrad kalimatin tuqal, bukan sekedar kalimat yang ucapkan, tetapi iman membutuhkan bukti. Bukti kalau kita benar-benar beriman, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya secara total. Wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan ini sekaligus mengingatkan kita semua bahwa al-fiqhul islami adalah walidul iman, walidul harakah. Fikih Islam itu adalah anak yang lahir dari keimanan, anak yang lahir dari rahim harakah. Jadi tidak kita belajar fikih dulu sementara baru beriman. La, iman yang dibangun lebih dahulu. Al-harakatul imaniyah, gerakan iman, perjuangan iman. Ketika mereka berkumpul menjadi sebuah mujtama' masyarakat, dan fil hayatil ijtimaiyah, dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul permasalahan-permasalahan, termasuk dalam masalah-masalah perang ini, maka turunlah ayat-ayat Allah yang berbicara tentang fikih. Oleh karena itu, al-fikhu, fikih itu akan menjadi sebuah realitas kehidupan apabila didasari oleh iman. Makanya dikaitkan dengan ayat in kuntum mu'minin. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah berbicara tentang syariatnya, ajarannya, ditutup dengan in kuntum mu'minin. Sebagaimana dalam surat An-Nur, ketika masih ada sekelompok orang yang menamakan dirinya orang Islam, tapi na'udzubillah min dalik, tega-teganya menuduh Ummi Abdillah, ibunda kita Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan opini yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan
sum'ah thayyibah, citra baik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan ayat, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi in kuntum mu'minin. Ya. Jadi dikaitkan dengan iman. Artinya kalau kalian benar-benar beriman, kalian jangan sampai kembali lagi menuduh ibunda kita, apalagi telah turun Al-Quran. Makanya Al-Imam Malik rahimallah mengatakan, kalau Al-Quran sudah turun seperti ini, masih ada orang yang menuduh ibunda kita berbuat zina, maka mereka adalah kafir. Kenapa kafir? Karena tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan kalamullah. Ini contoh-contoh bahwa aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan keimanan. Sama dalam hadis Nabawi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jadi memuliakan tetangga adalah sebuah qadiyatun imaniyah, sebuah diskursus keimanan. Sehingga kalau manusia itu beriman, sebuah masyarakat itu beriman, maka harusnya mampu melahirkan kebaikan-kebaikan yang jauh dari keburukan-keburukan. Ibadah selanjutnya adalah min suwari tarbiyah ar-rabbaniyah adalah al-hasasiyah, sensitivitas, kepekaan dalam hati. Di antara contohnya adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila Allah yang disebut, maka wajilat qulubuhum, ya, gemetar hati mereka, langsung terasa ya ibadah Allah. Jadi kalau ada orang beriman dibacakan nama Allah, kok datar-datar saja, tidak takut kepada Allah, tidak mengagungkan kepada Allah, maka segera harus imannya diperbaiki. Begitu juga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika ayat dibacakan ya ibadallah, iman orang-orang beriman bertambah. Inilah hasasiyah imaniyah, mempunyai sensitivitas keimanan. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Seorang mukmin, masyarakat beriman tidak akan tawakal kepada manusia. Naam, krisis ekonomi. Naam, corona. Tetapi tawakal kita kepada Allah. Tawakal bukan berarti kita tidak berikhtiar. Makanya ulama mendefinisikan at-tawakkul adalah al-akhdhu bil asbab war-ridha bin natijah. Kita selalu harus mengoptimalkan upaya kita. Sebab-sebab yang sifatnya manusiawi, kauni, kita gunakan ya untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di ayat 60 surat Al-Anfal, ketika Allah mewajibkan jihad, Allah juga mewajibkan persiapan i'dad, ya karena ya, tidak dibenarkan walaupun jihad itu wajib sementara kita tidak ada persiapan. Itu namanya tahawur. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ibadallah hafizakumullah. Selanjutnya min suwari at-tarbiyah ar-rabbaniyah adalah iqamatus shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang mendirikan salat. Ingat ya ibadallah, kata salat ya selalu dikaitkan dengan fiil yang bernama aqama yuqimu. Allah tidak mengatakan adda yu'addun, melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Karena salat tidak sekedar dilaksanakan, tapi salat harus berupa bangunan, ya, al-mabna, bangunan yang bangunan itu kokoh, yang menjadikan orangnya tenang, tentram, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, yang menjadikan orang itu kuat ya ibadallah, bisa menjauhkan ya dari diri mereka, jauh dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya wal munkar, karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari sebagian harta yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ibadallah, ungkapan solat dan infak atau solat dan zakat di dalam Al-Quran
selalu berkaitan. Ini menggambarkan bahwasanya dua kewajiban, dua rukun Islam ini tidak boleh dipisahkan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummah, ketika melihat sebagian kaum meninggalkan zakat, maka beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna alladhi farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi pihak yang memisahkan antara salat dan zakat. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ini yang harus kita fahami ya ibadallah, agar dalam berislam kita benar-benar hafizakumullah mengamalkan seluruh ajaran Islam. Jangan sampai kita mengamalkan ajaran Islam sesuai ya dengan selera kita, tetapi selera kita yang harus tunduk kepada iman dan Islam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Seseorang tidak beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti Islam yang aku bawa. Ibadallah, min khasaisil Islam adalah al-waqi'iyah. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah realistis. Jadi ketika manusia yuhibbul mal, cinta kepada harta benda, Allah ketika mewajibkan infak tidak dengan seluruh harta bendanya ya ibadallah. Makanya pakai min, mimma. Min ini adalah litab'id, menggambarkan bahwa Islam mensinkronkan antara al-waqi'iyah dan al-mithaliyah. Idealnya orang Islam itu harus membayar infak, membayar zakat. Apakah zakat yang wajib atau sedekah atau yang infak. Tetapi realitasnya umat manusia adalah menyintai harta benda. Ya. Dan umat Islam tidak akan keluar dari sisi kemanusiaannya. Maka Allah ketika mewajibkan infak, mewajibkan sedekah, hafizakumullah, tidak dengan seluruh harta bendanya, tapi min sebagian, sehingga ajaran Islam tetap bisa diamalkan oleh siapapun ya, yang memang bersungguh-sungguh ada kemauan untuk mengamalkan Islam. Ibadallah hafizakumullah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi berarti kalau ada ungkapan ulaika humul mu'minuna haqqan, maka realitasnya ada sebagian orang yang laisu mu'minin hakikiyin. Tapi orang yang beriman yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang sifatnya sudah disebutkan ya terdahulu tadi, sehingga balasannya lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka mempunyai darajat, kedudukan di sisi Rabbnya, dan ampunan serta rezeki yang mulia. Ulama sering menafsirkan kata rizqun karim adalah al-jannah, karena tidak ada rezeki yang lebih banyak, yang lebih tetap kenikmatannya melebihi jannatul na'im. Ibadallah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah ya, untuk memahami ya at-tarbiyah ar-rabbaniyah, dan lebih dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dan untuk mendakwahkannya dan untuk berjihad dengannya, sehingga dengan demikian interaksi dengan Al-Quran benar-benar interaksi yang sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.